Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur kode HTML dari halaman web sederhana yang berjudul macam-macam pupuk untuk petani. Berikut penjelasannya. Pertama-tama kita mulai dari deklarasi HTML doctype HTML. Ini digunakan untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang kita buat menggunakan HTML, lalu tag HTML lang ID adalah pembungkus seluruh isi halaman, dan atribut lang ID menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kedua, head. Bagian head tidak ditampilkan untuk halaman. Meta charset UTF-8 memastikan karakter seperti huruf E atau simbol bisa ditampilkan dengan benar. Meta name V4 membuat halaman menjadi responsif agar bisa ditampilkan dengan baik di HP dan di laptop. Titel menampilkan judul tab browser. WinRel Style Sheet Style CSS digunakan untuk menghubungkan halaman HTML dengan file CSS eksternal supaya tampilannya bisa kita atur lebih menarik. Ketiga, bagian body. Isi halaman. Semuanya yang ditampilkan di layar berada dalam tag body, yaitu header, bagian yang berisi judul utama halaman. HTML H1 macam-macam pupuk untuk petani. H1 digunakan untuk judul terbesar di halaman. Section class gambar. Dalam bagian ini ditampilkan gambar pupuk beserta keterangan singkatnya. Setiap pupuk dibungkus oleh div class yang berisi img untuk menampilkan gambar, H3 untuk nama pupuk, dan P untuk deskripsi manfaat tersebut. Berikutnya section class tabel informasi. Bagian ini menampilkan informasi pupuk dalam bentuk tabel. Tag tabel digunakan untuk membuat tabel yang menampilkan nama kolom seperti nama pupuk, jenis, dan manfaat. Tag body berisi data pupuk yang ditampilkan dalam baris. Berikutnya section class formulir. Di bagian ini pengguna diajak untuk memberikan saran untuk memulai HTML. Tag A adalah hyperlink yang mengarah pengguna ke halaman lain. Berikutnya footer. Bagian paling bawah halaman berisi teks menunjukkan bahwa konten dilindungi hak cipta. Jadi dengan struktur HTML ini kita bisa membuat halaman web yang informatif, rapi, dan mudah dipahami oleh petani atau siapa saja yang ingin tahu tentang jenis-jenis pupuk. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siwang ingin menjelaskan tentang pemrograman web yang sudah kita bikin bersama Fatur Rahman. Saya ingin menjelaskan di bagian style CSS. Ya. Tanpa berlama-lama, saya mulai dari awal yang di bagian bintang. Ada box size, border box, maksudnya itu adalah mengatur semua elemen agar box size menjadi border box, dan padding margin dan paddingnya itu tidak menambah ukuran total elemen. Terus selanjutnya di bagian bodinya, saya melakukan bodinya
Saya melakukan stylenya di sini di bagian font family, clean height, background color, dan juga paddingnya. Di bagian font di sini saya mengatur font, warna latar belakang, halaman, dan warna teks default. Dan terus di bagian left height saya memberikan ukuran 1,6. Left height itu saya membuatkan spasi baris teks lebih nyaman untuk dibaca. Oke. Selanjutnya di bagian header. Bagian header ini saya melakukan stylenya di bagian background, color, text align, padding, dan margin bottom. Di bagian header saya memberikan gradasi kayak semacam warna kehijau-hijauan lah, gradasi warna hijau lah. Terus teksnya juga saya memberikan warna putih. Terus di bagian H1-nya saya melakukan style di font size-nya, mungkin menambah ukuran fontnya menjadi 2 em. Oke, selanjutnya section. Di bagian sini saya melakukan stylenya padding, margin, max white, background color berwarna putih, dan box sound yaitu menata setiap section agar berada di tengah. Margin auto, terus tampilan seperti kartu putih dengan sudut membulat dan bayangan lembut seperti ini. Kalau kita lihat dari webnya, nah ini kayak ada gelembung gitu. Selanjutnya di bagian galeri gambar atau gambarnya itu ya gambar dan gambar H2 diberikan jarak ke bawah. Jadi setiap gambar itu diberikan jarak supaya lebih menonjol lah, tidak terlalu berantakan. Mungkin seperti ini. Nah, sini diberikan jarak supaya tidak terlalu bertabrakan. Nah, selanjutnya itu di bagian pupuk item saya menambahkan display inline box white width 300 pixel, margin 15 pixel, vertical align top. Nah, ini border juga 1 pixel solid berwarna putih, border radius 10 pixel, background colornya itu warna putih, dan padding 10 pixel. Gunanya itu setiap item pupuk ditambahkan seperti kartu galeri, diberikan efek bayangan dan animasi hover. Saat diarahkan ke kursor, kartu akan terangkat lebih ke atas. Mungkin seperti ini. Nah, di area pupuk, ketika kita kursornya menuju ke misalnya SP36 akan kayak bergerak ke atas begitu. Nah, mungkin itu di bagian pupuk item. Terus di bagian tabelnya itu saya melakukan stylenya memberikan width 100% dan border colors dan margin top 10 pixel. Jadi tabelnya itu lebar dengan border halus, memiliki warnanya warna latar hijau dan teks putih.
Ini putih dan hijau. Di bagian formulir saya menambahkan di sini di bagian formulir input teks dan tekstur disesuaikan agar user friendly, dan juga tombol submitnya saya memberikan background colornya itu warna hijau supaya lebih menyatu dengan warna backgroundnya kan putih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.